Kisah Nabi Ibrahim Abraham adalah salah satu yang paling mencolok dalam catatan agama-agama samawi. Dalam Islam, dia dianggap sebagai seorang nabi besar yang diberkati dengan hikmah dan iman yang luar biasa. Salah satu bab yang penuh dengan makna dalam perjalanan hidupnya adalah ketika Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Babilonia. Di hadapan pengadilan di Babilonia, Nabi Ibrahim diusir dari tanah airnya karena pelanggaran penyembahan berhala dan menyampaikan ajaran tauhid, keyakinan dalam keesaan Allah. Dengan iman yang kuat, ia menerima perintah Allah dan meninggalkan segala yang dikenalnya menuju tempat baru yang belum ia kenal. Perjalanan Nabi Ibrahim membawanya ke Mesir dan Palestina, di mana dia diterima dengan penuh semangat oleh orang-orang Amerika. Di antara pemberian-pemberian yang diterima Nabi Ibrahim adalah seorang budak perempuan bernama Hajar. Hajar kemudian kelak menjadi istri Nabi Ibrahim dalam perjalanan spiritual dan hidupnya. Kebahagiaan keluarga Nabi Ibrahim saat itu belum lengkap karena istri Nabi Ibrahim, Sarah, belum dikaruniai anak. Menghadapi kenyataan ini, Sarah dengan rendah hati menyarankan agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, dengan harapan kelahiran seorang anak akan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Ibrahim menerima saran ini dan pernikahan tersebut berlangsung. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Ismail. Tak lama kemudian Allah menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim dengan perintah yang penuh tantangan. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Mekkah, sebuah tempat yang sunyi, terpencil, dan tandus. Ibrahim meninggalkan mereka dengan tawakal, keyakinan sepenuh hati bahwa Allah akan merawat mereka. Ketika di lembah yang gersang dan terpencil itu, Hajar dan Ismail menghadapi kondisi yang ekstrim. Terik matahari dan angin panas membuat kehidupan di sana sangat sulit. Hajar, seorang perempuan yang biasanya tinggal di tanah yang subur dan nyaman, harus menghadapi kekuatan dan kesulitan yang luar biasa. Namun, dia tetap teguh dan sabar, percaya rencana Allah yang lebih besar. Saat Ibrahim tengah meninggalkan mereka, Hajar bertanya kepada suaminya, "Apakah kamu dianjurkan untuk melakukan ini oleh Allah?" Ibrahim mengangguk dan Hajar menjawab dengan penuh kepasrahan, "Maka Allah tidak akan membiarkan kami tersesat." Ini adalah momen ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan tulus kepada Allah, memohon agar tempat yang tidak berpenghuni ini diubah menjadi tempat yang aman dan sejahtera. Doanya terekam dalam Al-Quran, di mana dia memohon kepada Allah untuk mengubah lembah tersebut menjadi tempat yang diridai dan untuk memberikan rezeki kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perjalanan ini, meski awalnya tampak sulit dan ujian penuh, memiliki makna mendalam dalam rencana Allah. Lebih dari sekedar menghantar Hajar dan Ismail ke suatu tempat terpencil, ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar untuk membangun tempat suci untuk ibadah yang akan menjadi tujuan umat Islam dalam ibadah haji. Kisah ini mengilhami kita untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dalam tawakal dan kepatuhan kepada Allah, bahkan dalam situasi yang tampak tidak mungkin.
perjalanan Hajar dan Ismail mengajarkan kita tentang kesabaran, keyakinan, dan harapan akan rahmat Allah, bahkan di tengah kondisi yang keras. Penting untuk diingat bahwa kisah ini menunjukkan pentingnya tawakal kepada Allah, keyakinan bahwa Dia adalah pelindung sejati bagi mereka yang bergantung sepenuhnya padanya. Bagaimanapun situasinya buruk, jika kita memiliki keyakinan dan tawakal, Allah akan membuka jalan bagi kita dan memberikan bantuannya. Akhirnya, perjalanan ini memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dari lembah tandus itulah tumbuh kota Makkah yang suci, tempat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi umat Islam, dan perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail menjadi inspirasi untuk tawakal, kepatuhan, dan keyakinan dalam hidup yang penuh makna. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.